jarinya itu dimasukin ke kemaluan saya. Maluan yang ditutupi oleh sarung itu kena ke muka saya. Awalnya saya diam, dia mingkem serapet-rapetnya. Terus dia bilang, buka mulutnya. Saya pikir cuman mau ditiup. Kok lama-lama dia malah lidahnya masuk ke mulut saya. Terus ada yang bilang, coba minta syariat sama Pak Ustadz. Adanya yang masuk ke Instagram saya, ya, dan ini tentu menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan. Ya. Tetapi saya tentu apresiasi ya buat ibu-ibu ataupun korban yang berani untuk kemudian menyatakan, ya. Karena kalau tidak berani, itu justru nanti akan muncul korban-korban yang lain. Jadi, betul ya. Jadi niatkannya hati yang baik aja, hati yang bersih. Sepanjang media sosial digunakan untuk kebaikan dan bicaranya tentang fakta, nggak apa-apa. Ya, misalnya ibu besok mau diberikan pelayanan sama Pak Lurah, Pak Camat, kurang bagus, nggak apa-apa, ya, sampein, ya nggak apa-apa, karena apa? Itu kan bahan evaluasi, ya, apalagi ini sudah sifatnya pidana dan merusak harkat martabat, ya, jadi nggak perlu ini menjadi sesuatu yang yang menjadi beban buat ibu-ibu, tapi ibu jadikan bahwa diri saya berbuat begini supaya tidak ada lagi korban yang lain, supaya saya berbuat begini bahwa saya punya nilai kebaikan buat orang lain. Coba kalau nggak ada, makin banyak orang yang akan jadi korban. Termasuk hari ini kan kita ngadepin juga terkait dengan anak-anak kita. Makanya anak-anak kita harus dididik sejak awal. Mereka harus berani mengatakan tidak, mereka harus mengatakan yang benar, mereka merasakan ada hal-hal yang tidak baik. Karena setiap kejahatan itu bisa di mana saja. Ya, termasuk di lingkungan keluarga kita. Ya, termasuk di lingkungan itu tadi, lingkungan rumah yang ada di sekitar kita. Ya. Karena semuanya itu sangat tergantung kepada kesempatan. Ya, begitu ada kesempatan, ya intinya orang ingin berbuat ya ada nilai-nilai kejahatan. Kan mudah-mudahan dengan peristiwa ini kita tidak ingin kejadian ini berulang. Ya, jadi oleh karena itu nanti saya minta Bu PRT, apalagi punya perempuan, kemudian juga Pak Camat ya memfasilitasi ya terkait dengan mungkin kalau misalnya harus sampai ke Polres ya difasilitasi ya dengan kendaraan dinasnya Pak Camat misalnya ya. Jangan sampai juga jadi beban buat para ibu-ibu sekalian. Karena kalau ke Polres kan jauh. Ya, ada waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya. Ya, jadi tugas pemerintah nanti akan meringankan beban ibu-ibu sekalian. Ya, jadi hari ini saya ingin memastikan ya dan menjamin bahwa ibu-ibu sekalian dalam kondisi yang aman, ya, kondisi yang terus terbackup oleh pemerintah Kota Bekasi. Saya juga sudah minta Kepala Dinas Perempuan DP3A ya untuk dalam rangka pendampingan terkait dengan psikologi ya untuk kemudian bisa membangkitkan semangat ya, terkait dengan traumatis ya, kemudian juga sesuatu yang tidak ingin berulang dan lain sebagainya. Ya, jadi oleh karena itu mudah-mudahan dalam kesempatan siang hari ini silaturahmi terus bisa kita jaga dan insya Allah apa yang menjadi harapan keinginan dari seluruh warga masyarakat ya bisa hidup dengan tenang, hidup dengan damai dan hidup tentu tidak dalam kondisi ketakutan, kondisi yang tidak menyenangkan. Ya. Tugas saya ya meyakinkan dan melihat secara langsung apa yang kemudian dirasakan oleh ibu-ibu sekalian. Ya. Karena saya sangat sayang betul ya dengan orang tua saya, terutama ibu saya sayang betul dengan istri saya, anak-anak saya yang perempuan. Ya, jadi saya merasakan bahwa saya adalah hari ini bagian dari pelindung perempuan-perempuan Kota Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Semoga keberkahan, kebahagiaan, kesuksesan bersama kita dan orang-orang yang kita cintai. Salam NKRI harga mati, salam Pancasila Jaya, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini ditemani dengan secangkir kopi, saya buka-buka channel YouTube dan saya temukan ada sebuah channel dari Wali Kota Bekasi, Dr. Tri Adianto atau yang dikenal dengan Mas Tri. Sekarang beliau aktif di medsos dan melakukan gebrakan kebijakan-kebijakan beliau yang bagus, dan ini bisa dibilang KDM 2 di Kota Bekasi ya. Beliau sekarang aktif sidak kesana kemari dan ini perlu bagi seorang pemimpin pejabat melakukan gebrakan-gebrakan yang kemudian didokumentasikan dalam bentuk foto, video atau channel-channel YouTube. Karena apa? Untuk memberikan transparansi serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat itu lebih mengetahui yang hal-hal baik yang sudah dikerjakan oleh pejabatnya atau wali kotanya. Buat Mas Tri Adianto, luar biasa. Channel YouTube-nya sekarang sudah membludak pemirsanya serta subscribernya. Ini menjadi edukasi buat masyarakat Kota Bekasi. Dan masyarakat Kota Bekasi pasti mendukung kebijakan-kebijakan panjenengan yang luar biasa dan pro terhadap rakyat, terhadap masyarakat umat di Kota Bekasi. Dan kali ini saya akan soroti sebuah fenomena yang cukup lama sebenarnya, modus-modus lama, tapi terus saja terulang kembali di tengah-tengah masyarakat kita.
dan termasuk di masyarakat Bekasi, yang harusnya hal-hal ini tidak kembali terulang karena modusnya itu sama saja, yaitu tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum tabib lah gitu ya, oknum tabib yang katanya bisa mengobati segala penyakit, bisa menyembuhkan gitu ya, punya kemampuan spiritual, tapi ujung-ujungnya adalah melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya. Ini sangat miris, tidak layak, tidak patut ditiru oleh siapapun, apalagi misalnya menggunakan jargon-jargon agama, embel-embel agama, misalnya tokoh, masyarakat, tabib, ustadz, kiai. Nah, ini justru melecehkan agama. Dan masyarakat Bekasi harus lebih cerdas, harus lebih pintar kayak wali kotanya gitu. Jangan sampai tertipu lagi dengan modus-modus dukun cabul seperti ini. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai ini terulang lagi di kota Bekasi dan di kota-kota yang lainnya. Wali kota kita sudah siap, sigap, berantas hal-hal yang seperti ini. Korbannya adalah masyarakat juga, masyarakat awam. Dan masyarakat pun harus pandai memilah dan memilih. Jangan gampang tergiur. Pengobatan ini bisa menyembuhkan ini, bisa sembuhkan itu. Syariatnya dulu diutamakan, ikhtiar, penyakitnya apa, datang ke yang lebih tahu, dokter medis. Jangan langsung pada orang-orang yang tidak kita kenal sebelumnya, hanya dari mulut ke mulut. Ini katanya bisa mengobati. Sementara yang bilang bisa mengobati adalah timnya juga yang promosi di tengah-tengah masyarakat. Kita harus waspada, cerdas, dan pandai memilah serta memilih. Untung wali kota kita sigap, langsung tutup tuh. Nggak tahu posisinya di mana, ini belum jelas. Mudah-mudahan ini segera terungkap agar ada efek jera, tidak kembali terulang lagi di kota Bekasi khususnya dan di manapun. Ini modus-modus lama sebenarnya, tapi terus terulang. Masyarakat kita gampang dibodohi, gampang dihipnotis dengan sesuatu yang instan, dengan sesuatu yang murah, tapi menjerumuskan. Ini jangan sampai terjadi. Bravo untuk Wali Kota Bekasi, Mas Tri Adianto atau Dr. Haji Tri Adianto, MSI. Lanjutkan perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.